Langsung review di sini, dan mungkin hari ini videonya bakal agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya yang biasanya aku nge-review kasur. Tapi hari ini aku mau bikin konten edukasi tentang material apa aja sih yang digunakan di spring bed kalian. Sebenarnya aku udah pernah bikin konten ini di Instagramku, tapi mungkin ini kurang jelas dan terlalu singkat. Jadi hari ini aku mau bikin versi lengkapnya di channel YouTubeku. Tapi tenang aja guys, aku bakal bikin rangkuman ilustratifnya di Instagramku. Jadi kalian kalau misalnya habis nonton ini mau baca ulang, tinggal visit Instagramku aja di @alfianchandra. Nanti bakal aku upload di sini. Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu seperti biasa. Tujuan konten ini purely edukatif, tidak ada maksud untuk menjatuhkan brand apapun. Dan semua yang saya ucapkan dan bicarakan di sini itu adalah hasil dari pengalaman saya yang udah bertahun-tahun di dunia spring bed, dan juga hasil sharing dengan figur-figur penting di dunia perspring bedan di Indonesia. Oke, nggak perlu lama-lama. Jadi ini adalah anatomi spring bed. Jadi spring bed ini menurut saya itu dibagi menjadi 4 bagian. Dan 4 bagian ini adalah 4 bagian penting yang ada di kasur kalian dan yang harus kalian perhatikan saat membeli kasur atau saat mengkomparasi kasur. Ini adalah base layer, ada comfort layer, ada side layer, dan juga ada surface layer. Pertama adalah base layer atau support layer. Biasanya untuk spring bed diisi oleh sistem pegas. Sistem pegas seperti yang kita tahu ada 2 jenis, ada yang pocket spring, ada yang bonel spring. Siapa yang di sini belum tahu? Oke, biar gampang, aku bakal jelasin kalau bonel spring ini adalah pegas yang saling terikat. Kelebihannya dia cukup durable, feel-nya itu lumayan compact dan ngasih feel yang firm. Makanya kenapa kalau kasur-kasur zaman dulu dan kasur ortopedik biasanya pakai pegas yang sistemnya bonel spring. Lalu kelemahannya mungkin dia sedikit agak bisa getar karena dia terikat satu sama lain. Sedangkan pocket spring ini adalah jenis pegas individual satu-satu dibungkus yang berfungsi untuk mengurangi getaran. Jadi dia nutupin kelemahan dari yang bonel spring ini. Tentunya pasti lebih nyaman karena tidak bergetar, tapi kelemahannya dia mungkin tidak bisa secompact atau sefirm dari bonel spring ini. Nah, pertanyaannya, kuatan mana? Jadi ini agak sulit, kenapa? Karena kekuatan dari pegas itu tidak dinilai dari jenis pegasnya, mau pocket ataupun bonel, melainkan dari ketebalan besi yang digunakan pada pegasnya. Banyak brand yang open dan juga yang tidak open terhadap hal ini, jadi agak sulit untuk dicari tahu. Cuman cara ngetesnya itu cukup gampang sebenarnya guys. Kalian kalau misalnya mau cobain pegasnya itu kuat atau enggak, kalian loncatin kasurnya, bukan loncat-loncat gini ya, jadi loncat duduk ke kasurnya. Kalau kalian berasa kasurnya itu bener-bener nahan, berarti dia pegasnya itu bener-bener bisa nahan kalian. Tapi kalau misalnya kalian waktu cobain loncat dan duduk, dia tuh kayak yang gini, terus dia geter, shaky, dan bouncy-nya itu over banget, itu kemungkinan pegas yang digunakan ketebalannya itu nggak kurang, atau susunan pegasnya itu agak jarang, jadi sedikit komposisi pegasnya yang ada di dalam kasur ini. Kemungkinan kalau kalian yang berat badannya cukup besar, itu pasti jangka waktu pemakaiannya tidak akan optimal. Nah, nanti ke depannya kalian, kalau misalnya lagi cari-cari spring bed, pasti bakal nemuin banyak banget istilah keren di dunia pegas. Ada yang namanya Everflex Trivium Spring, ada yang namanya Motion Isolation Spring, dan sebagainya. Ini adalah pocket spring system juga. Nanti juga kalau yang bonel ada yang namanya Ortho Spring, ada yang Compact Spring, ada yang macem-macem. Dan nanti juga banyak banget pengembangan-pengembangan yang digunakan di dunia pegas, seperti 3-zone spring, 5-zone spring, 7-zone, 9-zone, lalu ada auto body response. Pokoknya nanti semakin advance teknologi dari pegasnya, harga kasurnya juga akan semakin mahal. Lalu kedua adalah comfort layer. Ini adalah lapisan di atasnya base layer, merupakan komponen kedua paling penting yang perlu kalian perhatikan. Kenapa? Karena disinilah feel dari kasur itu dibentuk. Mau soft, medium, firm, spektrum rasanya beda-beda. Tapi disinilah yang paling banyak modifikasi dan memiliki kecenderungan menjebak untuk para customer, terutama yang masih awam banget soal kasur. Jadi simpelnya adalah lapisan kenyamanan itu kalau di Indonesia ya, setauku itu cuma ada 2, antara busa atau latex. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya busa, ini adalah lapisan yang paling umum kita gunakan di spring bed manapun. Busa ini feel-nya itu banyak banget, bisa dibikin empuk, bisa dibikin padat. Ini juga tips buat kalian kalau misalnya kalian lagi cari kasur busa, kalian perlu nanya density busanya itu berapa. Density adalah tingkat kepadatan. Nah, busa itu semakin empuk, density-nya itu semakin rendah. Semakin padat, density-nya semakin tinggi. Semakin tinggi density-nya, berarti dia akan semakin bagus, semakin awet, dan juga semakin mahal. Seperti itu. Sedangkan kalau density busanya rendah, itu feel-nya pasti ambles, empuk,
soft. Jadi ini hal yang perlu kalian ketahui. Density kasur umumnya itu yang dipakai 14, 16, 18, 20 sampai 22. Kalau misalnya rebonded atau ortopedik itu pakai yang tinggi yang 50 ke atas. Nah, kalau ditanya tingkat kekuatannya, sebenarnya tingkat durabilitas dari busa ini cukup baik. Malah menurutku itu bisa 3/5, bahkan 4/5. Ini tergantung banget sama cara pemakaian kalian. Cuman kelemahan dari busa ini adalah feel-nya itu sedikit agak panas. Lalu juga dia ada umur pemakaiannya. Umur pemakaiannya itu tergantung dari kembali lagi density-nya. Kalau density semakin tinggi, umur pemakaian juga akan semakin tinggi. Lalu busa sendiri juga banyak istilahnya, ada high density foam atau HD foam, lalu ada ultra soft foam, itu busa yang feel-nya itu empuk banget. Lalu juga ada memory foam. Jadi memory foam ini merupakan busa viscoelastis yang feel-nya itu kalau kita tekan itu naiknya agak lama, dan ini merupakan teknologi busa yang paling premium dan masuk ke dalam kasur-kasur yang harganya juga mahal. Memory foam ini juga banyak banget pengembangannya. Sekarang udah disuntik gel supaya dia menghilangkan kelemahan dari busa, yaitu panas. Lalu kedua ada latex. Latex yang aku mau jelasin di video ini adalah natural latex atau latex alami yang proses pembuatannya menggunakan getah karet yang alami juga. Kasur latex sendiri juga udah ada di top of mind masyarakat kalau misalnya kasur latex sama dengan kasur yang bagus. Latex sendiri yang natural itu memiliki karakteristik cenderung kenyal, feel-nya itu medium ke arah medium soft, tingkat durabilitasnya cukup tinggi, bisa 5/5, dan juga karena dia ada lubang udara atau sirkulan udaranya, dia dipercaya memiliki feel yang lebih adem. Nah, tapi kelemahannya, kasur yang menggunakan bahan natural latex itu cenderung saat pemakaian sudah lebih dari 10-15 tahun, dia mengalami pengerasan. Ini bisa jadi bagus atau enggak ya. Dan juga beberapa orang tidak menyukai bau dari kasur latex karena dia mengeluarkan bau atau aroma yang seperti getah karet. Dan pastinya kalau kita bicara latex ini harus hati-hati karena banyak banget modifikasinya zaman sekarang seperti latex rebonded, latex light. Ini adalah jenis modifikasi latex yang proses pembuatannya itu belum tentu menggunakan bahan natural latex. Supaya gampang, aku udah bikin konten tentang latex itu seperti apa dan karakteristik jenis-jenis latex yang ada di pasaran itu seperti apa di Instagramku, langsung diklik aja di sini. Lalu ketiga adalah side layer atau bagian pinggir kasur. Ini adalah layer yang paling sering gak ditanyain dan paling sering dilupain oleh banyak orang. Padahal perannya ini krusial, terutama untuk kalian yang punya berat badan yang cukup berat. Karena side layer inilah yang menentukan kasur kalian akan mengalami kemiringan atau enggak. Jadi side layer ini biasanya cuma ada dua, itu M-guard atau foam encasement. Yang biasanya itu M-guard. M-guard ini adalah jenis besi pelindung kasur yang berbentuk M, ada juga yang Z, itu biasa diletakkan di seluruh pinggir kasur. Nah, biasanya satu kasur itu jumlahnya itu ada 6 atau 8, tergantung dari jenis kasurnya. Lalu yang kedua, ada foam encasement. Ini adalah lapisan pelindung kasur yang advance level, yang cukup premium ya. Foam encasement ini adalah busa yang digunakan di setiap pinggir kasur, jadi full di pinggir kasur, gunanya untuk menjaga keamanan kalian lebih baik, mencegah pegas biar nggak lari-lari kemana-mana, dan yang pasti untuk menahan apabila kalian duduk di pinggir kasur. Nah, foam encasement itu biasanya menggunakan busa yang sangat keras dan jarang banget bisa rusak. Sehingga kalau kasur-kasur yang udah menggunakan foam encasement itu biasanya jarang sekali mengalami penurunan di pinggir-pinggir kasurnya. Lalu keempat ada surface layer atau lapisan paling atas pada kasur kalian. Di sini kalau menurut gua ini adalah lapisan pendukung, dan di lapisan ini brand-brand ini adu teknologi. Saking kompetitifnya, ada yang menurut gua itu sangat fungsional, ada yang less fungsional. Nah, di sini ini agak sulit didebatin dampaknya itu benar-benar berasa atau enggak, karena banyak banget faktor eksternal yang mempengaruhi teknologi-teknologi ini. Contohnya seperti pola hidup, pola tidur, bahkan sampai kondisi lingkungan kalian. Contoh teknologinya adalah seperti cooling fabric. Ini adalah kain dingin, ergonomic fabric, ini adalah kain yang ergonomis. Lalu juga ada biokristal teknologi, ini adalah jenis kain yang disuntik mineral sehingga dapat merelaksasi tubuh dan memiliki benefit lainnya. Lalu juga anti-mosquito fabric, ini adalah jenis kain anti nyamuk dan sebagainya. Banyak banget teknologi-teknologinya, dan tentunya berdampak atau enggak itu kembali lagi tergantung dari faktor-faktor eksternal yang ada di luar sana. So, gimana guys? Inilah anatomi dari matras. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalau misalnya kalian pengen konsultasi tentang matras, sebelum membeli kasur, boleh banget langsung konsultasi di nomor di bawah ini. Atau bisa kunjungi store Magio Home Center terdekat. Itu ada di beberapa titik di kota Jabodetabek. Supaya gampang, bakal aku munculin di layar handphone dan di layar PC kalian. Kalau misalnya kalian pengen browsing dulu via internet,
It's very easy, convenient. Kita tersedia di seluruh marketplace kesayangan Anda. Kita ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan situs resmi di www.magiomcenter.online. Dan kalau misalnya kalian pengen dapat info terbaru, update terbaru, promo terbaru di Magiom Center, kalian bisa langsung follow sosial medianya di @magiomcenter atau di TikTok @magiohc. Di sini banyak live. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapat edukasi perihal matras lebih lanjut, kalian bisa langsung follow sosial mediaku di @alfianchandra. Di sini ada kitab kasur yang dapat membantu kalian dalam memilih kasur impian Anda. So inilah mattress anatomy. Kalian udah kenal lebih dekat. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya boleh like. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya boleh tulis di komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. See you next episode. Bye bye.